Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya akan menjelaskan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cece Evawati. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Cirebon. Di modul 1.4 ini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang kita semua sebagai warga sekolah harus menjalankan itu, bukan hanya peserta didik sebetulnya. Tapi kita sebagai guru bagaimana bisa meneladani budaya positif supaya diikuti oleh anak didik kita. Sebagai seorang guru, kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif atau bisa menggerakkan warga sekolah, khususnya peserta didik, untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah. Tetapi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perubahan paradigma belajar. Kita sebagai guru diharapkan mampu melakukan 3 hal ini. Jujur Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, mungkin kemarin-kemarin masih melakukan pembelajarannya itu masih teacher center ya, masih berpusat pada guru gitu. Namun setelah berjalannya waktu dengan memahami modul sebelumnya bahwa pembelajaran itu fokusnya adalah ke siswa, jadi harusnya student center gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga diharapkan mampu mendorong tumbuh kembang murid itu secara menyeluruh atau holistik dan juga proaktif. Kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa, baik yang audio, yang visual ataupun yang kinestetis seperti itu. Jadi tidak membosankan anak ya, misalkan kita pakainya audio saja sementara di kelas itu peserta didik itu unik, berbeda-beda begitu. Selanjutnya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin diri ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian atau juga hukuman. Jadi mereka melakukan disiplin positif itu karena motivasi dirinya sendiri. Poin berikutnya adalah memotivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang dilakukan oleh manusia, baik guru, siswa, dan yang lainnya. Tapi ketiga motivasi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu ada 2. Yang pertama adalah seseorang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yang kedua adalah seseorang atau murid melakukan sesuatu itu untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita tidak ada salahnya memberikan reward, tapi mungkin konteksnya itu bukan berupa barang atau benda, karena ini juga motivasi internal juga bisa rusak karena reward atau penghargaan yang kita berikan kepada mereka seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Perbedaan antara ketiganya, hukuman itu merupakan bentuk konsekuensi atas perilaku negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar hukum atau aturan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif atau negatif. Yang terakhir adalah penghargaan. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas pencapaian atau prestasi seseorang, ya. Ini bisa berupa pujian atau hadiah. Poin berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini terkait dengan kesehatan, ya, tempat tinggal atau rumah, dan kebutuhan hidup untuk makan dan minum. Selain itu, kebutuhan bertahan hidup dapat dan kebutuhan untuk rasa nyaman, termasuk kebutuhan biologis untuk bisa melanjutkan generasi berikutnya, itu adalah termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan ini setiap orang sangat menginginkan hal ini, ya, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi kita ingin tetap terhubung dengan orang lain seperti dengan teman, kemudian keluarga, rekan kerja, maupun kelompok di mana kita berada dalam sebuah lingkungan. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan atau freedom, ya. Yang ini merupakan kebebasan kita, ya, untuk membuat sebuah pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau kita sebut fun, ya. Yang ini mungkin kalau di sekolah kita sebagai guru diharapkan bisa atau dapat menyajikan pembelajaran yang interaktif, ya, suasana belajar yang nyaman, yang kira-kira anak itu bisa senang selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Ini juga sangat dibutuhkan, ya. Kalau kondisi kelas yang berantakan, sampah di mana-mana, itu tidak bisa memberikan kebutuhan akan kesenangan, karena kita tidak bisa menikmati proses belajar yang kita lalui. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau power, ya. Setiap orang memerlukan kebutuhan ini, ya, karena ketika mereka memiliki kompetensi, memiliki skill, ya, ingin diakui atas ketercapaian atau skill yang mereka punya, dan juga dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap rasa harga dirinya karena sudah merasa diakui, ya, apa yang mereka miliki. Yang berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan setiap hari, ya, terhadap anak didik kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti akan bisa merefleksikan sebetulnya kita
kita tuh selama ini dalam memberikan pembelajaran itu ada di posisi mana nih? Ya, jujur ya, sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, mungkin yang paling banyak saya lakukan adalah sebagai posisi penghukum ya. Penghukum di sini bukan hukuman secara fisik, namun juga bisa secara verbal ya. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, untuk posisi penghukum biasanya kita bisa menggunakan hubungan fisik atau verbal ya. Orang-orang atau guru yang berada di posisi penghukum itu biasanya mengatakan bahwa sekolah itu mempunyai sistem, ada aturan, dan itu bisa digunakan untuk menekan siswa ya yang melakukan pelanggaran, misalkan dengan patuhi aturan saya. Kalau tidak, silakan kamu keluar kelas misalkan. Atau awas ya, nilai kamu nanti di semester ini akan saya turunkan. Jadi seperti ada ancaman, itu kan secara verbal ya, walaupun tidak secara fisik, tapi itu juga sebetulnya menyakiti anak ya. Mudah-mudahan kita setelah tahu itu tidak baik, mari kita sama-sama merefleksi dan berubah ya, untuk menjadi guru yang lebih baik. Di posisi mana kira-kira kita seharusnya melakukan sebagai guru. Kemudian ciri khasnya ya, guru tipe penghukum ini biasanya selalu menggunakan nada suara yang tinggi. Bisa juga dengan gestur ya, dengan matanya melotot, tangannya di pinggang, kemudian bisa juga sambil menunjuk. Kamu sudah saya ingatkan. Jadi itulah ciri-ciri dari penghukum. Kalau sampai seperti itu sih alhamdulillahnya tidak ya Bapak Ibu. Tapi tetap secara verbal, walaupun tidak sekeras itu, kita tuh secara tidak sadar sudah berada di posisi sebagai penghukum gitu. Yang berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ini posisi guru yang kedua ini kelihatannya tuh kalem, diam gitu. Tapi mungkin dampaknya ke anak tuh lebih fatal daripada yang posisi penghukum tadi gitu. Karena bahasa yang lembut dan halus justru membuat anak itu merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri dalam waktu yang cukup lama begitu. Ya, yang ini biasanya nada suaranya memang sangat lembut, memelas, halus begitu. Jadi tidak seperti sedang menghukum, namun membuat si pelaku yang melanggar aturan atau kedisiplinan itu merasa sangat bersalah. Karena bahasanya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah bilang berkali-kali, tolong jangan lakukan. Itu akan sangat mendalam ya diingatan anak-anak kita. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah posisi yang ketiga, ini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini mungkin yang paling banyak disukai oleh peserta didik kita. Benarkah Bapak Ibu? Ya, karena kita misalkan sedang ada di dalam kelas pun bisa memposisikan diri kita sebagai teman mereka, kan? Mereka itu merasa tidak canggung, mereka lebih terbuka, lebih berani terhadap kita. Tapi ada minusnya juga, selain kita kurang wibawa, biasanya anak tuh suka kebablasan. Jadi menganggap kita tuh sama rata dengan teman-teman mereka di kelas begitu. Jadi kurang ada apa ya namanya, batasannya. Kadang-kadang anak tuh lupa akan batasannya, bahwa walaupun kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, namun mereka juga harus ingat bahwa kita tetap adalah guru mereka gitu. Ya, yang ini karena posisi teman, otomatis peserta didik itu akan merasa lebih nyaman dengan kita, lebih akrab, lebih dekat seperti itu. Tapi yang tadi saya bilang minusnya kurang wibawa atau anak-anak menjadi lupa batasannya.
ya, bahwa kita juga harus dihargai sebagai seorang guru. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Yang ini mungkin kita juga pernah ya melakukan di posisi ini, yaitu pemantau berarti kita mengawasi ya. Kita selalu mengawasi gerak-gerik atau perilaku anak kita di kelas gitu ya. Ini anak begini, ini anak begitu. Jadi kita selalu memantau mereka dengan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Ini anak begini, tapi kita memantau saja seperti itu. Ciri khas dari guru pemantau adalah nada suaranya datar ya, dan bahasa tubuhnya itu formal ya, sedikit mungkin lebih acuh ya, lebih tidak seperti yang tadi seperti teman ya, jadi sangat merangkul. Kalau yang ini misalkan ya peraturannya apa, jadi agak serius sedikit gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi karena bahasa tubuhnya pun lebih formal, bukan hanya bahasa tubuh tapi bahasa lisan kita pun kedengarannya itu sangat formal ya. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Artinya posisi ini adalah posisi yang sangat baik sebagai guru, bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah. Jadi kita bisa melihat situasinya, kapan bisa sebagai pemantau ya, kapan juga bisa sebagai teman, begitu. Oke, ciri khas dari posisi control manager adalah nada suaranya tulus, jadi lebih bijaksana, lebih ngomong gitu. Mungkin anak juga bisa lebih merasa nyaman ya, bahasa tubuh kita juga tidak kaku, kita juga mendekat ke murid, jadi tidak berdiri di depan mejanya saja, tapi mendekat ke murid. Jadi murid itu merasa diayomi seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer ya, karena ini adalah posisi terbaik yang sebagai guru harusnya kita terapkan. Kemudian berikutnya adalah tentang keyakinan kelas ya. Menurut Gosen, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid juga demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi keyakinan kelas itu bisa terbentuk dari awalnya itu mungkin kesepakatan kelas ya. Kita memiliki kesepakatan di tiap kelas, misalkan kesepakatan tuh masuk tepat waktu seperti itu. Kemudian kalau mau pergi ke belakang itu izin dulu, jangan pergi aja gitu. Itu kesepakatan yang disepakati bersama itu akan menjadi keyakinan bersama bahwa kalau itu dilakukan berarti saya yakin kelas kita itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Ya. Untuk keyakinan sekolah atau kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan tersebut. Jadi ini terbentuk keyakinan kelas atau sekolah itu terbentuk dari kesepakatan antara guru dan murid di kelas. Artinya guru itu tidak mendoktrin atau mendominasi bahwa keyakinannya harus begini.
tidak otoritas seperti itu, tetapi melakukan diskusi ya dengan peserta didik maunya seperti apa. Setelah semua dari pihak guru dan peserta didik sudah menyepakati itu akan menjadi keyakinan kelas bersama. Kemudian keyakinan kelas yang berupa pernyataan biasanya berupa pernyataan universal yang mudah diingat ya, dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, kayak seperti datang tepat waktu. Itu kalimatnya cuma sedikit ya, datang tepat waktu, artinya mudah diingat. Jadi semua peserta didik akan meyakini kesepakatan bersama. Oke, yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah upaya penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Artinya setelah murid melakukan pelanggaran atau kesalahan, diharapkan mereka dapat memperbaiki kesalahannya sendiri ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Coba kita lihat contoh dari masalah yang kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada kasus di sini. Kasusnya adalah saya sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Saya memperhatikan ada murid saya yang bernama Bagas tertidur saat saya sedang menjelaskan materi, sehingga dia tidak memperhatikan sama sekali. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan kepada Bagas, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih terasa ngantuk begitu. Ya, bagaimana bisa menjawab ya Bapak Ibu, karena kondisinya anaknya tertidur ya tadi. Ketika diberi pertanyaan dia terbangun, otomatis dia tidak connect apa yang ditanyakan oleh saya sebagai guru. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Bagas ke kantor untuk melakukan diskusi. Ini adalah percakapan saya dengan Bagas ya, sebagai contoh. Bagas, tadi saya memperhatikan kamu waktu pelajaran matematika di kelas, kamu tertidur ya? Kata Bagas, iya Bu, tadi saya tidur di kelas karena saya merasa ngantuk. Kemudian setiap orang kalau memang merasa ngantuk pasti juga akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Tidak hanya kamu, ibu juga dulu pernah melakukan hal seperti itu. Nah, percakapan yang ini dalam tahapan segitiga restitusi ini adalah merupakan tahapan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu artinya kita tidak mengkritik anak ketika dia sedang melakukan kesalahan, atau kita tidak memojokkan mereka. Jadi mereka itu merasa bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka, tapi kita tidak menjatuhkan mereka. Artinya itu yang disebut dengan menstabilkan identitas ya. Kemudian yang berikutnya adalah, iya Pak, saya minta maaf karena sudah tertidur di kelas waktu jam pelajaran. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini. Iya, baik. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tertidur di kelas waktu saya menerangkan materi pelajaran. Kemudian
Kemudian kata Bagas, saya merasa lebih lelah dan mengantuk karena tadi malam saya begadang main game sampai larut malam. Nah, yang ini adalah langkah atau tahapan restitusi segitiga yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini, si pembuat masalah atau dalam hal ini Bagas mengakui bahwa tindakannya tadi tertidur saat di kelas itu salah. Jadi dia memvalidasi itu. Dan di sini gurunya yang mengatakan bahwa kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini adalah juga memvalidasi tindakan. Artinya guru menanyakan alasannya dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi tidak menjudge atau mengkritik atau menyalahkan begitu. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi yang kedua. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu lalu? Nah, ini adalah tahapan restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, ia masih Pak bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Coba sebutkan apa saja yang kamu ingat. Kata Bagas, disiplin waktu, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran selesai, bersikap santun dan hormat kepada guru, menghargai orang lain. Ini adalah bentuk tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi segitiga restitusi ini dapat terwujud jika antara si pembuat masalah atau kita sebagai guru dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu guru, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan dan hadir dalam diseminasi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.